Coba bayangkan sejenak. Kamu berdiri di pantai asing. Di depan kamu, musuh yang jumlahnya berkali-kali lipat sedang menunggu. Dan di belakang kamu, satu-satunya jalan pulang, kapal-kapalmu, sekarang lagi terbakar hebat. Bukan karena musuh, tapi atas perintah komandanmu sendiri. Oke, jadi apa ini? Tindakan orang gila? Atau sebuah strategi jenius yang tersembunyi? Karena apa yang terjadi di balik keputusan ekstrim ini jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Ini bukan cuma cerita perang kuno loh. Ini adalah pelajaran abadi tentang psikologi, tentang komitmen, dan gimana caranya memaksa kemenangan saat kelihatannya semuanya udah mustahil. Kita mundur dulu ke tahun 711 Masehi. Seorang komandan bernama Tariq Ibnu Ziyad, dia mendarat di pesisir selatan Spanyol. Nah, ini yang menarik. Tempat itu sampai hari ini namanya diambil dari nama dia, Gibraltar. Dari kata Jabal Tariq yang artinya Gunung Tarik. Sebuah monumen abadi untuk sebuah misi yang ya hampir mustahil. Lihat angka ini, 7.000. Cuma segitu buat sebuah invasi ke benua yang benar-benar asing, jumlah ini kecil banget. Mereka itu bukan kayak pasukan invasi raksasa, tapi lebih kayak sekelompok orang yang terisolasi, jauh di dalam wilayah musuh. Coba bayangin posisi mereka. Nggak ada jalur suplai yang jelas. Nggak ada bala bantuan yang bisa datang cepat. Dan mereka sama sekali nggak tahu medan perang yang akan mereka hadapi. Mereka benar-benar sendirian. Dan inilah yang menunggu mereka. Perkiraan paling kecil aja menyebutkan pasukan kerajaan Visigoth di bawah Raja Roderick jumlahnya lebih dari 25.000 orang. Beberapa sumber bahkan bilang angkanya jauh lebih besar dari itu. Jadi secara hitung-hitungan di atas kertas, ini misi bunuh diri. Jadi situasinya jelas banget. Satu pasukan kecil kejepit di antara lautan di belakang dan pasukan raksasa di depannya udah siap tempur. Logika militer manapun pasti bilang mereka harusnya bertahan atau cari cara buat mundur. Tapi tunggu dulu, komandan mereka punya ide lain. Ide yang sama sekali di luar nalar. Dan disinilah momen yang mengubah segalanya. Sebuah perintah yang melawan semua akal sehat militer dan menciptakan sebuah titik di mana nggak ada lagi jalan untuk kembali. Bisa kebayang nggak paniknya para prajurit pas ngelihat asap hitam tebal menggubung ke langit? Kapal mereka, satu-satunya jaminan keselamatan, satu-satunya tiket pulang ke rumah, sengaja dibakar sampai jadi abu. Mereka sekarang benar-benar terperangkap. Asap itu bukan cuma tanda kehancuran. Itu adalah sebuah pesan yang sangat kuat. Sebuah deklarasi yang dikirim Tariq ke pasukannya sendiri. Pesannya sederhana dan brutal. Pilihan untuk mundur baru saja dihapus dari dunia ini. Sekarang, cuma ada dua pilihan yang tersisa di hadapan mereka. Yang pertama, yang kelihatannya mustahil, taklukkan negeri ini. Dan yang kedua, yang paling mengerikan, mati di tanah asing ini. Gak ada pilihan ketiga, gak ada jalan pulang. Titik. Gila kan? Tapi faktanya, di balik apa yang kelihatan kayak kegilaan total, tersembunyi sebuah strategi psikologis yang luar biasa cerdas. Yuk kita bedah lapis demi lapis. Nah, ini dia kuncinya. Kapal-kapal itu bukan cuma alat transportasi. Di dalam pikiran setiap prajurit, kapal itu adalah sebuah jangkar psikologis. Selama kapal itu ada di sana, di alam bawah sadar mereka selalu ada pilihan buat kabur kalau situasi memburuk. Dan hal itu justru mencegah komitmen 100%. Yang paling menarik dari sini adalah perubahannya. Sebelum kapal dibakar, kalkulasi di kepala mereka itu bertarung atau mundur. Sesudah dibakar, kalkulasinya berubah total jadi menang atau mati. Tariq itu nggak cuma membakar kayu, dia membakar keraguan dan merekayasa ulang seluruh pola pikir pasukannya untuk fokus pada satu tujuan tunggal. Dan ini yang jarang orang tahu loh, ini bukan ide yang benar-benar baru. Ribuan tahun sebelumnya, Sun Tzu udah nulis soal prinsip ini di The Art of War, bahwa situasi tanpa jalan keluar akan melahirkan level keberanian yang luar biasa. Tariq gak cuma menerapkan prinsip ini, dia melakukannya dengan cara yang paling ekstrim dan paling dramatis. Bahkan sejarawan besar Ibn Khaldun melihat ini sebagai contoh sempurna dari asabiyah, sebuah konsep tentang gimana sebuah kelompok saat dihadapkan pada situasi hidup atau mati bersama-sama bakal punya solidaritas yang jadi kekuatan tak terkalahkan. Langkah Tariq ini adalah cara cepat untuk menempa ikatan baja di antara pasukannya. Jadi poin utamanya adalah ini, pertempuran itu sebenarnya dimenangkan di dalam pikiran para prajurit.
jauh sebelum pedang pertama diayunkan di medan perang. Itulah kejeniusan strategis seorang Tariq. Terus, apa urusannya cerita yang umurnya 1300 tahun ini sama kita hari ini? Jawabannya adalah sebuah pelajaran yang sangat relevan buat hidup kita, tentang cara mencapai komitmen total yang sesungguhnya. Ini dia intinya. Kalau kita pakai bahasa modern yang sederhana, hapus rencana B. Justru sebaliknya, rencana cadangan, jalan keluar darurat atau jaring pengaman, seringkali justru itulah yang menghalangi kita buat ngasih segalanya pada rencana A. Prosesnya sederhana tapi nggak gampang. Pertama, sadari dulu apa kapal dalam hidup kamu. Bisa jadi itu pekerjaan yang bikin nyaman tapi nggak bikin kamu berkembang, atau kebiasaan menunda-nunda. Kedua, pahami bahwa keberadaan kapal itu bikin kamu nggak pernah benar-benar bertarung mati-matian buat tujuan utamamu. Ketiga, buat keputusan tegas untuk menghilangkannya. Jadi setelah mendengar semua ini, pertanyaannya bukan lagi tentang Tariq Ibn Ziyad. Pertanyaannya sekarang, untuk kamu. Di dalam hidupmu, di dalam karirmu, di dalam tujuan terbesarmu, kapal apa yang selama ini menahanmu? Dan kapan kamu akan membakarnya?